Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita fisika matematik lanjut, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu persamaan diferensial parsial dan salah satu contoh penerapan persamaan diferensial parsial persamaan diferensial parsial atau biasa kita sebut PDP. Kita kemarin sudah lihat contohnya untuk distribusi panas, atau distribusi kalor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat kita akan membahas satu penerapan persamaan diferensial parsial yang lain, yaitu persamaan difusi. Jadi persamaan difusi. Persamaan difusi ini atau persamaan aliran panas difusi atau aliran panas ini berbentuk seperti ini, D2U, di mana U ini adalah temperatur, dan ini alfa, ini seper alfa pangkat 2, alfa pangkat 2, alfa ini sebuah konstanta DU dt. Nah, yang paling pertama kita lakukan sama dengan yang kemarin, kita pisahkan variabel U, F, ini X, Y, Z, dan fungsi T. Jadi ini fungsi ruang, ini jelas ruang, dan ini adalah fungsi variabel waktu. Jadi temperatur itu bergantung pada dua besaran ini, ruang dan waktu. Nah, kita substitusi masuk ke persamaan ini, di mana operator Laplacian itu bekerja terhadap variabel ruang. Ruang berarti T-nya, yang ini T-nya bisa keluar seperti ini, D delta 2 F. Sedangkan yang di sini seper alfa pangkat 2, ini jadi F dt, atau supaya tidak bingung saya tulis saja seperti ini, delta 2 TF, ini kemudian yang ini do TF dt. T ini di sini waktu. Nah, karena ini turunan terhadap ruang, maka T ini bisa dianggap sebagai konstanta. Maka ini bisa ditulis T delta 2F sama dengan seper alfa pangkat 2. Sekarang ini F, ini berubah dt
dt kecil. Oke. Kemudian kita bagi dengan TF. Kita bagi dengan TF, berarti ini jadi C per F delta 2F sama dengan C per alpha, C per T, dt. Oke, jadi kiri ini fungsi dari ruang, ini fungsi dari ruang, dan ini fungsi waktu. Oke. Jadi kita sudah bisa memisahkan variabelnya. Sehingga kita bisa tulis C per F delta 2F. Nah, karena ruas kanan ini tidak bergantung terhadap ruang, maka bisa dianggap sebagai konstanta kita, misalkan minus K pangkat 2. Atau ini sama dengan, ini bisa ditulis D2F ditambah K pangkat 2F sama dengan 0. Ini biasa disebut dengan persamaan Helmholtz. Sekarang yang kedua, C per alpha pangkat 2 C per T dt, ini dt sama dengan minus K pangkat 2. Tahu? Bisa ditulis, ini bisa ditulis dt, dt besar per dt, ini sama dengan minus K pangkat 2 alfa pangkat 2 T. Oke. Ini solusinya berbentuk T sama dengan E minus K pangkat 2 alfa pangkat 2 T. Oke. Nah, di catatan kuliahnya nanti akan ada contoh bagaimana kita menerapkan persamaan di kursi panas ini dan menerapkan syarat batas, di mana syarat batasnya itu penerapannya sama persis dengan pada persamaan distribusi panas. Oke, jadi saya yakin di catatan kuliahnya itu Anda bisa ikuti karena sama dengan apa yang kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada persamaan yang melibatkan persamaan diferensial parsial di dalam fisika, yaitu kita kenal dengan persamaan Schrödinger. Oke. Ini merupakan persamaan untuk mendapatkan energi dari sebuah sistem kuantum. Oke. Persamaan Schrödinger. Oke. Nah, persamaan Schrödinger ini berbentuk minus H bar pangkat 2, ini konstanta Planck, per 2pi, 2m, turunan kedua operator Laplacian, C, ditambah P, C potensial sama dengan I H bar do T C.
Nah, yang pertama kita, karena si ini fungsi gelombangnya ini adalah fungsi ruang dan waktu, jadi ini adalah fungsi ruang dan waktu, maka yang paling pertama kita lakukan adalah memisahkan antara variabel ruang dan variabel waktu. Nah, makanya kita definisikan si sama dengan si kecil, ini fungsi daripada X, Y, T, dan T sebagai fungsi daripada waktu. Nah, kita masukkan ke persamaan di sini, kita akan dapatkan minus H bar pangkat 2 per 2M T D2 si kecil ditambah P, ini potensial si kecil T sama dengan I H bar, ini C-nya bisa dikeluarkan karena dia bukan fungsi daripada waktu, dt per T. Oke. Selanjutnya kita bagi dengan, ini sama tadi, ini kita bagi dengan si T. Kalau itu kita lakukan, suku pertama kita dapatkan minus H bar pangkat 2 per 2M per I D2 I ditambah potensial sama dengan I H bar seperti DT. Jadi apa, sama saja, cuma apa di sini untuk persoalan yang berbeda, variabel yang kita gunakan juga berbeda. Oke. Nah, ini hanya bergantung pada waktu. Kemudian yang ruas kiri ini hanya bergantung pada ruang. Oke. Nah, untuk persamaan Schrödinger ini, yang bagian kanan ini kita ini sama dengan E. Oke. Jadi apa, kalau itu kita misalkan sama dengan E. Sehingga bisa kita tuliskan, jadi konstanta separasinya itu kita misalkan dengan E. I H bar seperti dt T ini sama dengan E. Lalu dengan kata lain, ini bisa dituliskan dt per dt sama dengan seper I H bar E dikali dengan T. Tahu? Ini bisa ditulis minus I E per H bar per T. Nah, solusinya ini, persamaan ini mempunyai solusi T sebagai fungsi daripada T, ini sama dengan E minus I E T per H bar. Jadi ini solusi waktunya. Oke. Kemudian untuk solusi bergantung ruangnya, kita punya, sekarang kita punya minus H bar pangkat 2M D2 C ditambah potensial C sama dengan E C. Nah, ini biasa kita sebut dengan
persamaan Schrödinger bebas waktu, oke? Atau tidak bergantung waktu. Nah, solusi persamaan ini, coba perhatikan solusi persamaan ini sangat ditentukan oleh potensialnya. Jadi solusi persamaan ini sangat ditentukan oleh potensialnya. Nah, kalau misalnya potensialnya itu atom hidrogen, ini untuk atom hidrogen. Nah, ini potensialnya nablanya pangkat 2 ini kita harus bekerja untuk mempermudah persoalannya dalam koordinat bola. Oke. Nah, kemudian kita bisa selesaikan dengan menggunakan separasi variabel. Nah, detail tentang ini penurunan untuk atom hidrogen itu Anda bisa lihat di kuliah fisika kuantum. Oke, di video di channel YouTube yang sama, di channel YouTube saya Anda bisa cari untuk atom hidrogen. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh persamaan Schrödinger. Kita lihat contohnya satu untuk sistem yang sederhana. Contoh untuk partikel satu dimensi, dan P sama dengan 0. Oke. P sama dengan 0 ini berarti ini adalah, dengan kata lain adalah partikel bebas. Oke. Jadi ini adalah partikel bebas. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan Schrödinger-nya? Kita tinggal masukkan minus H pangkat 2 per 2M D2C dx pangkat 2. Ini karena satu dimensi, kalau 3 dimensi kita harus pakai ini, kalau 3 dimensi. Kalau satu dimensi kita cukup D2X dx pangkat 2. Sama dengan C, atau ini bisa ditulis D2C dx pangkat 2 sama dengan minus 2ME per H pangkat 2 C. Nah, solusi persamaan ini berbentuk sinusoidal. Solusinya C X sama dengan A sin KX ditambah B cos KX. Oke. Dengan K, ini dengan K pangkat 2 sama dengan 2ME per H pangkat 2. Sehingga solusi umumnya si X dan fungsi daripada waktu ini sama dengan A sin KX ditambah B cos KX I T per H. Oke. Ini solusi umumnya persamaan Schrödinger. Oke. Nanti di kuliah fisika kuantum kita ketemu kembali persamaan ini. Nah, persoalan lain yang melibatkan persamaan diferensial parsial di dalam fisika yaitu persamaan gelombang. Oke. Jadi lihat contoh yang lain yaitu persamaan gelombang. Nanti kalau Anda di kuliah gelombang Anda akan ketemu kembali ini. Oke. Saya jelaskan saja secara singkat. Persamaan gelombang. Oke. Misal tali, ini tali atau senar,
diikat pada kedua ujungnya. Ujungnya berarti kalau panjangnya L berarti pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Oke. Nah, pada ketika senar bergetar, simpanan pada arah Y, ini simpanan pada arah Y, simpanan Y ini bergantung pada variabel X dan T. Sorry, ini mirrornya berhenti. Dan dengan asumsi ini dengan asumsi Y sangat kecil, Y sangat kecil, maka Y sebagai fungsi dari T memenuhi persamaan D2Y dx sama dengan seper V D2Y dt pangkat 2. Turunan parsial. Nah, dengan P ini merupakan cepat rambat gelombang. Oke? Kecepatan gelombang. Itu apa? Nah, pertama-tama yang kita lakukan, kita pisahkan variabel ruang dan variabel waktunya. Oke, berarti ini kita pisahkan Y sebagai fungsi daripada X dan T ini adalah fungsi daripada X dan T. Oke, kita substitusi masuk ke persamaan ini. Jika itu kita lakukan, kita dapatkan T, karena ruas kiri ini turunan terhadap X, maka ini T D2X besar dx pangkat 2, ini bukan lagi do ya, karena sudah bukan turunan parsial. Sama dengan seper P pangkat 2 X D2T dt pangkat 2. Nah, sama tadi kita ini persamaan ini kita bagi X T dibagi dengan X kali T, maka kita akan dapatkan persamaan seper X D 2X dx pangkat 2 sama dengan seper P pangkat 2 seper T D 2T dt pangkat 2. Nah, ini sama yang tadi, yang ruas kiri ini hanya bergantung terhadap X, dan ruas kanan ini hanya bergantung pada T. Sehingga ini bisa kita misalkan jadi minus K pangkat 2, ini juga minus K pangkat 2. Sehingga kita
punya dua buah persamaan. Kita punya dua buah persamaan. Seper X D2X DT pangkat 2 sama dengan minus K pangkat 2 dan per P pangkat 2 seperti D2T DT pangkat 2 sama dengan minus K pangkat 2. Persamaan yang pertama ini bisa kita tuliskan. Jadi D2 Nah, solusi persamaan yang pertama ini X T ini adalah A sin KX. Coba perhatikan ini sin KX ditambah B cos KX. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua, solusinya ini, T ya. Ini fungsi dari X kecil. T sama dengan, ini kita C sin K V T ditambah D cos KVT. Oke, sebelum kita lanjutkan, coba perhatikan sebelum kita lanjutkan, ini ada beberapa. Jadi ini solusi persamaan yang kedua tadi. Ini. Jadi perbedaannya di sini KVT, di sini KX. Oke, kenapa dia KVT? Karena di sini ada P pangkat 2. Nah, itu kenapa solusinya berbentuk seperti ini. Sebelum kita lanjutkan, ini sedikit tentang gelombang. K itu sama dengan 2pi per lambda. Ini biasa disebut dengan bilangan gelombang. Atau 2pi kecepatan dibagi dengan frekuensi. Frekuensi dibagi dengan kecepatan. Atau ini 2pf, ini biasa disebut dengan frekuensi sudut per V. Ini disebut dengan bilangan gelombang, sehingga KV itu sama dengan omega. Oke. Omega ini disebut dengan frekuensi sudut. Oke. Nah, sehingga ini bisa ditulis yang persamaan ini T sama dengan C sin omega T ditambah D cos omega T. Oke. Saya kira jelas ini dua buah persamaannya. Sekarang kita lihat syarat batasnya. Nah, dua ujung tali diikat. Oke, jadi dari dua persoalannya, dari dua ujung tali diikat. Oke. Artinya apa? Di ujung-ujung tali simpanannya itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X-nya itu sama dengan simpanannya sama dengan 0. Sehingga kita punya X
fungsi ini X sama dengan 0, ini sama dengan A sin 0 ditambah B cos 0. Ini harus sama dengan 0. Kita tahu bahwa cos 0 itu sama dengan 1, ini sama dengan 0. Nah, karena supaya sama dengan 0, maka ini persamaan ini memberikan implikasi B sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X pada X sama dengan L, ini sama dengan A sin KL sama dengan 0. Atau ini sin KL sama dengan 0 atau sin NP. Jadi sin NP ini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan ini K sama dengan NP per L. Oke, itu kita dapatkan persamaan itu dari dua syarat batas tersebut. Misal pada saat T sama dengan 0, ini pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 0, talinya senarnya ini seperti dipetik, ini di sini 0, di sini L, bentuknya seperti ini. Oke. Jadi Anda bayangkan itu apa senarnya seperti dipetik ini pada saat T sama dengan 0. Ini kita anggap ini Y0 sama dengan Fx. Nah, pada saat T sama dengan 0, kecepatan juga sama dengan 0. Oke, karena belum bergerak. Sehingga kita punya tadi Y X T ini sama dengan A sin Kx, B-nya tadi sama dengan 0 dikali C sin omega T ditambah D cos omega. Jadi kita mau menentukan A, B, C-nya. Oke. Nah, kecepatan sama dengan 0 berarti do Y do T pada saat T sama dengan 0 ini sama dengan 0. Ini kalau diturunkan terhadap T yang bagian atas ini jadi A sin Kx, ini diturunkan terhadap T. Kalau ini diturunkan terhadap T, jadinya omega C cos, turunannya sin cos, omega T. Ini turunannya min sin, berarti ini minus omega D sin omega T. Ini sama dengan 0. Kita masukkan T sama dengan 0. Ini A sin Kx omega C cos 0 dikurang omega D sin 0. Oke. Cos 0 kita tahu ini sama dengan 1, sin 0 sama dengan ini cos 0 sama dengan 1, ini sin 0 sama dengan 0, maka syarat ini konsekuensinya nilai C harus sama dengan 0 supaya suku ini sama dengan 0.
supaya suku ini sama dengan 0, maka C harus sama dengan 0. Oke? Sehingga kita punya persamaan. Kita punya persamaan Y X T ini A sin KX D dikali dengan D cos omega T. D cos omega T. A dan D ini bisa kita lebut jadi satu konstanta. YX T ini kita simbol dengan BN saja. Ini sin, K-nya kita ganti jadi NP per LX cos omega ini sama dengan K dikali P, berarti ini NP per L dikali P dikali dengan T. Oke, jadi ini persamaan gelombangnya. Oke, nah ini solusinya. Ini untuk nilai N, berarti ada untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2. Nah, menurut ini solusinya, dan kombinasi linearnya merupakan solusi, juga merupakan solusi. Jadi solusi persamaan gelombang ini adalah kombinasi linear dari solusi ini. Oke. Jadi kombinasi linear. Apa itu kombinasi linear? Kalau kita tuliskan, jadi Y X T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N tak berhingga BN sin NP X per L cos NP P per L dikali dengan T. Oke? Nah, dari gambar bisa kita tahu pada saat T sama dengan 0, ini syarat batasnya lagi. Jadi kenapa syarat batas itu sangat penting? Karena itu sangat menentukan solusinya. Pada saat T sama dengan 0, Y0 sama dengan F T. Bisa kita tulis Y X T sama dengan 0 sama dengan Fx sama dengan sigma N sama dengan 1. Itu jadi apa? Sorry, ini bukan N, dari N sama dengan 0, dari N sama dengan 1. Nah, kalau N-nya sama dengan saya cek dulu.
Nah, ini N sama dengan 1 sampai tak berhingga Bn. Nah, pada saat T sama dengan 0, berarti ini cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Berarti kita tinggal punya sin NPX per L. Oke. Nah, ini merupakan deret Fourier. Deret ini merupakan deret Fourier sinus. Oke, deret Fourier sinus. Dan konstanta Bn bisa kita tentukan. Bn sama dengan integral 0 sampai L fx sin npx per L dx. Nah, solusinya ini dengan fx. Dari soal ini bisa kita ketahui fx-nya ini kalau ini adalah tingginya ini adalah H. Fx-nya ini nilainya 2 2H per L X. Jadi kalau hanya ini saya tunjukkan ulang. Kalau di sini adalah H, tingginya ini, maka dua persamaan fx-nya ini 2L 2H per X ini untuk 0 X L per 2 dan minus 2H per L X ditambah 2H ini untuk L per 2 lebih kecil X lebih kecil L. Oke. Tugasnya Anda lengkapi ini catatan kuliahnya persamaan gelombang ini. Anda selesaikan integralnya dengan mensubstitusi fx ke sini. Oke. Nah, jadi nanti batas integralnya dipisah menjadi 2 dari 0 sampai L per 2 dan dari L per 2 sampai L. Oke. Cara seperti itu kita sudah bahas di deret Fourier, cara menentukan Fn dan An. An dan Bn. Nah, solusi akhir persamaan ini berbentuk Y sama dengan 8H per Pi pangkat 2 sin Px per L cos Pi Pt per L dikurang ini 1/9 sin 3pi X per L cos 3pi Pt per L dan seterusnya. Oke. Jadi inilah solusinya. Nah, Anda coba sekali lagi saya tekankan, Anda coba selesaikan sendiri integralnya ini.
integralnya ini, Anda selesaikan integralnya ini untuk mendapatkan BN-nya, kemudian BN-nya itu Anda substitusi masuk di sini. Nah, kemudian nanti Anda akan dapatkan persamaan ini. Oke. Saya kira sekian untuk video kali ini. Persamaan diferensial parsial. Nanti tugasnya saya kirimkan melalui Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.